Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar atau mengatakan sendiri ketika orang sedang bahagia, la vita è bella, hidup itu indah, life is beautiful. La vita è bella seperti judul film Italia parodi tahun 1997 yang dibintangi Roberto Benigni. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita mengalami hidup itu indah? Sedang, pernah, atau akan indah hidup kita? Bukankah Tuhan menciptakan segalanya baik adanya? Bahkan sangat baik adanya ketika menciptakan manusia dan selesai. Hidup itu memang indah. Sampai iblis mengganggu manusia, menggoda manusia, dan manusia jatuh dalam dosa. Relasi harmonis Adam dan Hawa terganggu saat mereka berdosa. Kebahagiaan hidup Ayub lenyap saat iblis menghancurkan Ayub yang setia pada Tuhan. Kebahagiaan keluarga Yusuf di Mesir lenyap saat Firaun memperbudak bangsa Ibrani. Apakah Tuhan terganggu oleh kegaduhan-kegaduhan tersebut? Apakah Tuhan diam saja? Padahal kita mendengar dalam Mazmur antar bacaan hari ini referen betapa setia Tuhan berbelas kasih kepada kita. Allah adalah Tuhan yang tidak tahan mendengar jeritan manusia. Maka bangsa Ibrani berteriak dan Tuhan mendengarkan mereka mengerang hingga mengutus Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah di suatu malam, tengah malam yang mencekam, diguyur hujan lebat, bunyi petir bersaut-sautan dan menyambarkan kilat di angkasa. Sepasang suami istri muda tidur nyenyak, serasa hidup di Firdaus, tak peduli dan tak mendengar kegaduhan alam di sekitarnya. Orang Sunda bilang tidurnya ngebluk, nggak terpengaruh oleh apapun ya. Diapakan dari sekeliling tetap tidur, damai. Coba saja kalau kita tidur seperti itu kan bahagia ya. Betapa bahagia, diganggu oleh suara apapun, musik, suara orang ngobrol, suara tidur, bahagia. Itulah, hidup itu indah. Tiba-tiba mereka terbangun kaget saat mendengar teriakan bayinya yang menangis, rupanya ketakutan. Bunyi angin kencang dan geluduk sekeras apapun tidak membangunkan ayah ibu muda itu. Tetapi tangisan bayinya membangunkannya dan segera bergerak mendampingi datang kepada anaknya itu. Itulah yang kiranya kita dengar dalam Injil hari ini. Di tengah topan yang dahsyat yang mengamuk dan gelombang air laut yang menyembur membanjiri perahu, Yesus tidur nyenyak. Sampai para muridnya berteriak minta tolong, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bayangkan, di tengah perahu, di dalam perahu, di buritan, air menyembur membanjiri, Yesus tidak bangun. Ada angin, ada bunyi, ada hiruk pikuk, ada air, tetap tidak bangun. Luar biasa. Bukan kegaduhan alam yang membangunkan Yesus, tetapi kegaduhan manusia. Teriakan manusia minta tolong. Badai yang terjadi bukan di tengah alam di laut yang membangunkan, tapi badai yang terjadi dalam hati para murid, yaitu badai ketidakpercayaan akan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai kehidupan. Yesus tidak akan binasa. Mereka berkata, "Tidak pedulikah engkau bahwa kita?" Mungkin Yesus berkata, "Apa? Kita? Saya tidak akan binasa. Aku tidak akan binasa. Aku Tuhan." Tapi murid-muridnya
menyertakan Yesus sebagai kita yang sama-sama binasa. Yesus tidak akan binasa oleh apapun, termasuk oleh hukum alam kematian, sebagaimana kelak dibuktikan dengan kebangkitannya yang mengalahkan hukum kematian dan kuburan. Maka Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketakutan dan kepanikan menghadapi hidup, terutama di saat dihantam badai masalah, terjadi karena ketidakpercayaan pada Tuhan. Padahal para murid pada saat itu ada bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh, Yesus ada dalam satu perahu, tapi mereka tetap takut dan tidak percaya. Dan mereka berada di dalam perahu itu bukan atas keinginan mereka, karena mereka ikut apa yang Tuhan katakan. Mari kita pergi, naik ke perahu, menyeberang. Kesetiaan pada Tuhan tidak meniadakan kemungkinan terjadinya badai. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan dan kebersamaan dengan Tuhan memberi jaminan bahwa bersama Tuhan badai sebesar apapun akan lenyap. Para murid menyadari bahwa tidak mungkin Yesus itu manusia biasa. Pasti ia Tuhan, karena hanya Allah lah yang bisa membuat angin dan danau taat, membuat alam semesta sekuat apapun tunduk di bawah kuasanya, membuat danau dan angin diam dan tenang. Maka mereka bertanya, siapa orang ini yang bisa membuat angin dan danau tenang dan diam? Pasti Tuhan. Maka Markus melalui kisah ini untuk mau menyatakan kepada gereja yang pada saat itu sedang dilanda pengejaran-pengejaran, penderitaan bagaikan badai, untuk menguatkan bahwa Tuhan, bersama dengan Tuhan, badai akan berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah sungguh la vita è bella, hidup itu indah? Kalau kita sedang mengalami bahwa hidup yang indah ini diterpa angin topan masalah, bahkan bertubi-tubi hingga kita merasa binasa, hampir binasa. Bayangkan saja, sedang tenang-tenangnya, tiba-tiba kita check up dan dokter berkata, saudara kanker. Atau mendengar orang yang kita cintai, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, divonis dokter kanker stadium 4. Badai. Tiba-tiba ketika mengalami keluarga sedang harmonis-harmonisnya, tiba-tiba ada berita pasangan hidup selingkuh. Bukankah ini badai? Tiba-tiba ketika sedang ramai-ramainya ada WA, diputus pacar. Badai luar biasa. Walaupun ada orang berkata, ya cari lagi, ada banyak. Saya sudah biasa menerima badai, diputus terus-menerus. Ada juga gitu ya. Tapi bagi orang yang pertama dan sungguh mengalami, itu badai yang luar biasa. Tiba-tiba usaha bangkrut. Dirintis dari awal, bangkrut. Investasi yang dipercaya ternyata tipuan dan investasi bodong. Harta dirampok. Tiba-tiba mendengar anak terjaring narkoba, atau tiba-tiba mendengar berita kecelakaan dari orang-orang yang kita cintai. Bukankah ini badai yang bisa kita hadapi siapapun? Lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan ada. Injil hari ini mengajak kepada kita, tetaplah percaya pada Tuhan, bahwa Ia adalah Allah yang akan terbangun oleh teriakan panik permintaan kita akan minta tolong. Maka kita harus berkata, Tuhan, tolonglah, saya akan binasa. Bahkan saat kita setia pada Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya, sebagaimana para murid ikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan minta untuk naik ke perahu, ternyata badai masalah hidup pribadi, hidup dalam pekerjaan, keluarga dan gereja tidak pernah hilang. Bisa terjadi karena iblis
ingin memporak-porandakan kedamaian. Lihatlah bagaimana Ayub yang setia kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti dari awal kitab Ayub, makmur, sejahtera, setia, diganggu dan digoda oleh iblis dan dihancurkan hidupnya, satu persatu digerogoti, keluarganya dihabisi, hartanya, badannya sakit, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan dalam badai hidupnya. Dan kelak di akhir hidupnya, Ayub diganjar Tuhan lebih daripada apa yang hilang dihancurkan oleh iblis. Semoga saudara-saudari yang terkasih, walau badai apapun menerpa hidup kita, kita tetap percaya pada Tuhan bahwa Ia adalah Tuhan yang akan terbangun karena jeritan minta tolong kita. Ia pun akan menghardik badai masalah kita. Diam, tenanglah. Semoga badai yang kita alami justru meneguhkan kita, sebagaimana meneguhkan para murid masuk ke dalam keseberang sampai ke seberang, mengubah dari keraguan-raguan menjadi kepercayaan penuh pada Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak pernah menghilangkan badai kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan masih mungkin terjadi. Kita mengalami badai karena ada iblis yang tidak suka bahwa hidup kita itu indah. Tetapi bersama dengan Tuhan dan setia pada Tuhan, ada jaminan badai akan berlalu.